Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama kebenaran zaman ini dalam Kitab Ulangan. Pelajaran ke-11, Kitab Ulangan dalam tulisan-tulisan kemudian. Selasa, 7 Desember, Kitab Ulangan dalam Kitab Yeremia. Bertahun-tahun yang lalu, seorang pria muda, dia seorang yang agnostik, tetapi sangat ingin mencari kebenaran-kebenaran apapun yang bisa menuntun dia. Pada akhirnya, dia tiba pada satu kondisi di mana dia bukan hanya percaya di dalam Allah Bapa dan di dalam Yesus, tetapi juga menerima pekabaran Gereja Masehi Advent hari ke-7. Ayat favoritnya dalam Alkitab adalah Yeremia 29 ayat 13 yang berbunyi, "Dan apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati." Bertahun-tahun kemudian, ketika dia mempelajari Alkitab, dia menemukan ayat itu lagi, yaitu di dalam Kitab Ulangan. Artinya, Yeremia mengambil ayat ini dari Musa. Bacalah Ulangan 4 ayat 23-29. Apa konteks dari janji ini kepada bangsa Israel, dan bagaimana hal itu dapat berhubungan dengan kita saat ini? Seperti yang kita telah lihat, Kitab Ulangan telah ditemukan kembali selama pemerintahan Raja Yosia, dan adalah pada pemerintahan Raja Yosia, Yeremia memulaikan pelayanannya. Jadi, tidak mengherankan bahwa pengaruh dari Kitab Ulangan bisa dilihat dalam tulisan Yeremia. Bacalah Yeremia 7 ayat 1-7. Apa yang sedang Yeremia sampaikan kepada bangsa itu untuk dilakukan, dan bagaimana hal itu berhubungan dengan apa yang ditulis di dalam Kitab Ulangan? Berulang-ulang dalam Kitab Ulangan, Musa menekankan bagaimana keberadaan mereka di tanah Kanan itu bersyarat, dan bahwa jika mereka tidak menurut, mereka tidak akan tetap tinggal di tempat yang Allah telah pilihkan buat mereka. Lihatlah pada amaran-amaran tertentu di dalam Yeremia 7 ayat 4. Implikasi yang ada adalah bahwa benar ini adalah bait suci Allah, dan benar mereka adalah umat pilihan. Tetapi tidak satu pun dari semua itu berarti jika mereka tidak menurut. Dan penurutan itu termasuk bagaimana mereka memperlakukan orang-orang asing, anak-anak yatim, para janda. Sebuah ide yang kembali merujuk langsung ke Kitab Ulangan dan kepada beberapa ketentuan-ketentuan perjanjian yang wajib mereka ikuti. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Bacalah Yeremia 4 ayat 4 dan bandingkan itu dengan Ulangan 30 ayat 6. Apa pesan yang disampaikan di sana kepada bangsa itu, dan bagaimana prinsip itu bisa diaplikasikan dengan sama kepada umat Tuhan saat ini? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Yeremia adalah seorang nabi yang besar di dalam perjanjian lama. Nama Yeremia berarti Tuhan adalah tinggi dan luhur. Pelayanan Yeremia sebagai nabi berlangsung kira-kira 40 tahun pada masa pemerintahan 5 Raja Yehuda, dan diantaranya adalah Raja Yosia. Pada masa itu, Yehuda sedang berada dalam situasi krisis moral, krisis kepemimpinan, bahkan krisis agama. Dan dalam situasi itulah Yeremia dipanggil menjadi nabi. Itulah sebabnya Yeremia mengetahui betul keadaan dari kerajaan Yehuda pada waktu itu. Dan firman Tuhan yang ia gunakan banyak ia rujuk di dalam Kitab Ulangan. Karena sama seperti dengan pelajaran kita beberapa waktu yang lalu, Kitab Ulangan atau Kitab Taurat itu kembali ditemukan di zaman Raja Yosia, dan mereka menggunakan kitab ini sebagai tolak ukur standar kebenaran di dalam kehidupan mereka. Sehingga firman dan juga tulisan dari Nabi Yeremia ini kepada bangsa Yehuda ini sangat terpengaruh dengan Kitab Ulangan ini. Kalau kita membaca di dalam Kitab Ulangan, berulang-ulang kali Musa menekankan bagaimana keberadaan mereka atau bangsa Israel ini di tanah Kanan itu bersyarat. Mereka setia kepada Tuhan, maka kehidupan mereka akan terus diberkati oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya, apabila mereka tidak menuruti akan perintah Tuhan, itu berarti mereka tidak mengasihi Tuhan, dan tanah Kanaan tidak menjadi bagian mereka. Itulah sebabnya mereka harus menurut, oleh karena Allah mengasihi mereka. Dan mereka harus mengasihi Tuhan. Dan penurutan itu harus dibarengi dengan memperlakukan orang-orang asing yang tidak kita kenal, orang-orang yang baru di dalam kebenaran, anak-anak yatim dan para janda dengan semestinya.
Dan informasi ini diadopsi oleh Yeremia, dan kita boleh lihat itu di dalam Yeremia 7 ayat 4. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang diambil oleh Nabi Yeremia untuk disampaikan kepada bangsa ataupun kerajaan Yehuda pada waktu itu. Dengan kata lain, firman Tuhan itu masih relevan baik di zaman Musa maupun di zaman Yeremia. Dan pelajaran bagi kita saat ini, firman itu masih relevan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Firman Allah itu mengarahkan akan kehidupan kita untuk lebih baik lagi, untuk lebih setia lagi kepada Tuhan. Karena firman Allah menuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Mari kita mempelajari akan firman Tuhan itu dengan seksama, dengan penuh kerendahan hati, meminta pertolongan Roh Kudus, menerangi akan hati dan pikiran kita. Maka kita akan terus diarahkan untuk terus setia kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dengan tekun mempelajari akan firman Tuhan, karena firman-Mu itu masih relevan di dalam kehidupan kami di akhir zaman ini. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.